Oke, terima kasih Yohanes. Berikut adalah perancangan basis data. Artinya yaitu string, story, kategori, supplier. Perancangan basis data, proses normalisasi data menghilangkan duplikasi data melalui proses normalisasi. Setiap kolom menyimpan satu nilai unik. Normalisasi 2, semua data non-prime bergantung pada kunci utama. Normalisasi 3, tidak ketergantungan transitif antara atribut. Rumusan masalah. Tujuan dari proyek pengembangan aplikasi ini adalah membangun aplikasi berbasis web yang dapat mengoptimasi proses permintaan dan persetujuan barang, menyediakan sistem pencatatan yang terorganisir untuk seluruh informasi terkait pengadaan barang, meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat proses pengadaan barang. Ruang lingkup pengembangan aplikasi ini mencangkup pengembangan aplikasi berbasis web untuk mempermudah proses permintaan barang dan pengajuan barang, integrasi sistem pelacakan status barang dan pencatatan informasi secara sistematis, penggunaan teknologi terkini dalam pengembangan perangkat lunak seperti framework web modern dan API untuk integrasi data. Landasan teori. Metode yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metode waterfall. Kenapa waterfall? Karena merupakan salah satu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan berurutan. Tahapan dalam metode ini meliputi 1. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, perancangan sistem, membuat desain sistem dan arsitektur aplikasi. Implementasi, pengembangan aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat. Pengujian, menguji aplikasi untuk memastikan fungsionalitas dan keandalan aplikasi itu tersebut. Lalu 5. Penerapan, mengimplementasikan aplikasi ke lingkungan operasional. Yang keenam adalah maintenance atau pemeliharaan, melakukan perbaikan dan pembaharuan sistem sesuai kebutuhan pengguna. Metode ini dipilih karena memberikan struktur yang jelas dan mudah diikuti, sehingga sesuai untuk pengembangan aplikasi berbasis web di PT Hattori Sejahtera Utama. Anggaran biayanya yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi ini mencangkup analisis dan perancangan sistem 15 juta rupiah, pengembangan aplikasi 40 juta rupiah, pengujian dan implementasi 10 juta rupiah, pelatihan pengguna 5 juta rupiah, pemeliharaan dan dukungan teknis 7,5 juta rupiah, lain-lain atau kontingensi 2,5. Jadi total anggarannya adalah 80 juta rupiah. Pembahasan pengembangan aplikasi ini melibatkan beberapa aspek utama. Yang pertama adalah efisiensi proses pengadaan dengan aplikasi berbasis web. Proses pengajuan dan persetujuan permintaan barang menjadi lebih cepat dan terstruktur. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dokumen secara digital, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rentan hilang atau rusak. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pelacakan status permintaan barang secara real time. Hal ini meningkatkan transparansi antar departemen dan memastikan setiap langkah pengadaan terdokumentasi dengan baik. Teknologi yang digunakan menggunakan framework web modern dan API memungkinkan integrasi yang mudah dengan sistem lain di masa depan. Teknologi ini memastikan aplikasi tetap relevan dan dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat adalah penghematan biaya operasional. Dengan otomasi proses dan pengurangan bahan dokumen fisik, perusahaan dapat menghemat biaya operasional dalam jangka panjang. Selain itu, pengurangan waktu tunggu dalam proses pengadaan dapat meningkatkan produktivitas. Yang kelima adalah umpan balik pengguna. Dalam tahapan pengujian dan implementasi, masukan dari pengguna akan menjadi dasar untuk penyempurnaan aplikasi. Hal ini penting untuk memastikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan atau belum. Dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, pengembangan aplikasi ini diharapkan mampu memberikan solusi yang komprehensif untuk tantangan yang dihadapi.
dihadapi oleh PT Hattori Sejahtera Utama dalam proses pengadaan barang. Visi dan misi organisasi atau institusi. Itu visi menjadi perusahaan yang berkembang dan bermanfaat, memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu misinya, 1, menjadi perusahaan yang berdedikasi tinggi dalam berkreativitas dan berinovasi, yang berkesinambungan dalam mewujudkan kepuasan bagi mitra kerja. Yang ketiga, menjadi perusahaan perusahaan berkualitas dan profesional tinggi dalam menciptakan produktivitas. Menjadi perusahaan yang berkomitmen tinggi dalam setiap pelayanan kerjasama dengan mitra kerja, memberikan pelayanan yang baik, saling menguntungkan, dan menciptakan hubungan kerjasama yang baik. Penutupnya, kesimpulannya, pengembangan aplikasi berbasis web untuk memproses permintaan barang dan pengajuan barang di PT Hattori Sejahtera Utama merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Aplikasi ini tidak hanya mengatasi kendala dalam pencatatan dan pelacakan informasi, tetapi juga mempermudahkan koordinasi antar departemen yang terlibat dalam pengadaan barang. Dengan menerapkan metode pengembangan waterfall, setiap tahapan dalam proyek ini dapat dilakukan secara terstruktur. Memastikan hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Diharapkan implementasi aplikasi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas proses pengadaan barang itu sendiri. Selain itu, solusi ini dapat menjadi contoh penerapan teknologi informasi untuk mendukung keberhasilan bisnis di era digital. Sekian dari kelompok kami.